Selamat pagi anak didik kami sekalian. Semoga kabar baik menghampiri kita semua ya. Pada pagi hari ini kita mulai pelajaran kita dari pokok bahasan baru, yaitu peran orang tua sebagai pendidik utama. Bahan Alkitabnya Keluaran 20 ayat 12, Amsal 22 ayat 6, dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Adapun tujuan dari materi kita pada pagi hari ini adalah bersyukur karena Tuhan mengatur kehadirannya melalui orang tua. 2. Mengakui bahwa orang tua adalah pendidik utama. Ketiga, memahami perjuangan orang tua dalam mengasuh setiap anaknya. 4. Mewujudkan kasih sayang dan hormat kepada orang tua sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Kita masuk kepada tujuan yang pertama, yaitu bersyukur karena Tuhan mengatur kehadirannya melalui orang tua. Kehadiran anak dalam keluarga adalah sukacita yang luar biasa. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa anak itu adalah juga milik Tuhan ataupun titipan Tuhan kepada keluarga. Nah, pesan Alkitab untuk orang tua sebagai pendidik utama ada 3. Yaitu ada 3 tanggung jawab orang tua terhadap anak. Yang pertama adalah tanggung jawab secara spiritual. Yang kedua, tanggung jawab secara emosional. Yang ketiga, tanggung jawab secara fisik. Tanggung jawab secara spiritual yaitu membimbing anak supaya berada di jalan yang benar. Dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Yang kedua, tanggung jawab secara emosional. Dalam Kolose 3 ayat 21 dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatimu." Yang ketiga, tanggung jawab secara fisik. Dalam Amsal 13 ayat 22, Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Pesan Alkitab untuk anak adalah dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Tanggung jawab anak terhadap orang tua yaitu menghormati, menghargai, dan menerima didikan dan orang tua sebagai orang yang tertua yang memelihara anak. Anak harus menghormati, menghargai orang tua. Hal itu bisa ditunjukkan dari tingkah laku, cara berbicara, dan etika kepada orang tua. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengakui bahwa orang tua adalah pendidik utama. Ada beberapa pondasi yang mengatakan bahwa orang tua itu adalah pendidik utama. Yang pertama, kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan adalah pondasi utama dalam pendidikan keluarga Kristen. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Yang kedua, pendidikan rohani. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak tentang ajaran agama, nilai-nilai moral, dan praktik doa. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu." Yang ketiga adalah tanggung jawab orang tua. Itu orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak mereka. Yang keempat yaitu adalah nilai-nilai moral. Pendidikan keluarga Kristen harus menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan kasih sayang, seperti yang tertulis dalam Amsal 22 ayat 6. "Didiklah orang muda menurut jalan yang benar baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Yang kelima, doa dan ibadah. Keluarga Kristen ataupun orang tua Kristen harus memiliki kebiasaan doa dan ibadah bersama, seperti yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa senantiasa dan tidak boleh berhenti.
Perlu diingat bahwa doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.